Tunggu sebentar. Assalamualaikum. Mari saya baiklah, sebelum kita melakukan proses konseling, kabarnya kita berdoa nih. Doa selesai. Bagaimana posisi duduk Bapak? Sudah nyaman? Sudah. Tadi Bapak kesini datangnya naik apa? Jalan kaki atau apa? Naik motor. Oh, naik motor. Gimana perjalanannya Pak? Aman? Aman. Alhamdulillah. Eh, jadi kan sebelumnya kita belum pernah berkenalan. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahma ABR Meriala. Bapak bisa manggil saya Rahma atau Ibu aja nggak apa-apa. Bagaimana dengan Bapak? Baiklah, nama saya Penduduk Wijaya Putra Wisnu Jendri. Nama Bapak Jendri. Jadi saya mau manggil Jendri aja nggak apa-apa ya Pak? Jendri aja. Oke. Jendri, saya ingin mau tahu lebih dalam mengenai Jendri, tentang kehidupan Jendri, hobi Jendri, pengalaman Jendri selama Jendri ada di sini, di perkuliahan ini, atau kesibukan Jendri selama ini. Bisa diceritakan? Bisa. Tolong diceritakan. Jadi Tapi kayak aku tuh hobinya ini, terus aku kesibukan aku sama ini, aku tinggalnya di sini gitu. oke. Baiklah, mungkin untuk kesibukan saya, mungkin saya di sini menjadi membantu perkuliahan, mungkin saya di sini sedang berkuliah. Dan untuk hobi mungkin saya hobi olahraga. Hobi olahraga. Iya. Biasanya saya sering itu dalam 1 kali 1 minggu, biasanya rutinitas futsal. Oke. Untuk kesibukan Bapak kesibukan Jendri sehari-hari itu apa? Selain kuliah, juga mungkin di kontrakan. Main kos. Di kos. Biasanya ngapain aja di kontrak itu? Seperti mungkin kadang masak, kadang ya mengisi waktu senggang. Seperti itu. Untuk ikut organisasi tidak ada, kan tadi kata Jendri ikut kampus berkuliah ya. Untuk ikut organisasi tidak ada. Ada beberapa gitu. Jadi kan kita di sini untuk melakukan proses konselingnya Jendri. Sebelumnya Jendri sudah pernah nggak melakukan proses konseling? Belum. Jadi berarti Jendri belum tahu ya apa itu konseling. Belum. Sedikit saya ulas mengenai konseling tersebut, di mana konseling itu artinya ada klien atau konseli dan ada konselor, di mana klien itu Jendri sendiri dan konselor itu saya sebagai konselor. Nah, di mana tugas konselor itu akan mengentaskan masalah Jendri seperti itu. Jadi nanti Jendri di sini bakalan menceritakan semua masalah Jendri, ataupun yang tidak bermasalah tidak apa-apa, dan semua cerita Jendri itu akan dirahasiakan. Seperti itu. Sudah paham? Sudah. Nah, maksud dan kedatangan Jendri di sini ingin menceritakan apa?
susahnya menjalani perkuliahan ini. Susahnya menjalani perkuliahan. Emangnya bagaimana di perkuliahan? Mungkin yang pertama mungkin sudah terlalu publik juga dengan masalah ini. Mungkin permasalahannya banyak anak kos, mungkin kadang suka boros gitu. Berarti jadi sering suka boros. Iya. Ya, berarti sering suka boros. Emangnya kalau misalnya jadi per minggu lah misalnya ada berapa? Biasanya per minggu tuh habis berapa? 200-an. 200-an per minggu. Iya. Jadi ada kerja nggak? Untuk sekarang mungkin tidak. Tidak seperti itu. Emangnya kalau Jendri ingin membeli sesuatu itu, Jendri pengen banget membelinya, jadi Jendri beli, atau Jendri itu tipenya tunggu ntar dulu gitu. Nggak lihat langsung beli. Oh, lihat langsung beli. Karena itu borosnya. Emangnya Jendri belum pernah mencoba untuk memanajemen keuangan Jendri? Sudah pernah. Bagaimana biasanya Jendri melakukannya? Dengan memperhitungkan perkiraan belanja per hari dengan jumlah uang yang sudah ditetapkan dalam 1 minggu. Lalu apa yang terjadi? Keinginan untuk bergaul sesama teman, mungkin untuk seperti nongkrong dan mengikuti banyak keinginan nafsu semata untuk membeli. Tadi itu mengenai boros. Nah, selain boros, ada nggak masalah lain yang dihadapi Jendri? Mungkin pergaulan dengan teman. Pergaulan dengan teman. Ya. Bagaimana pergaulan dengan teman? Mungkin ketidakcocokan dengan teman kelas, juga tidak satu pemikiran mungkin. Jadi saat kita berada di bangku perkuliahan atau dalam kelas tersebut, kita merasa asing. Kenapa Jendri merasakan asing? Karena saya beranggapan bahwa mereka itu tidak mau berteman dengan saya dan seperti apa itu namanya, menjauhi ya. Berarti Jendri merasa kalau teman-teman Jendri itu menjauh dari Jendri. Tindakan-tindakan apa emangnya yang dilakukan oleh teman-teman Jendri? Mungkin seperti di contohnya dalam satu kelas itu mungkin nampak ketidaksukaan dari mereka. Jendri merasa mereka itu gak suka sama Jendri. Iya. Emangnya Jendri melihatnya dari sisi mananya? Dari cara mereka mimiknya itu. Selain dari muka apa lagi? Mungkin pembatasan atau seperti ketidaksenangan. Contohnya saat ada suatu diskusi makalah, mungkin ada ketidakcocokan di sana, dan setelah itu mereka seperti nampak sekali wajahnya, nampak sekali ketidaksukaan pada wajah mereka. Tadi Jendri bilang di pembahasan makalah. Emangnya bagaimana Jendri di pembahasan makalah itu sehingga Jendri beranggapan
mereka nggak suka sama genre? Mungkin dalam satu diskusi itu kan makalah itu bertujuan untuk diskusi kan. Nah, dalam diskusi itu mungkin dalam satu kelas itu tidak mempunyai semua pemikiran itu sama. Jadi mungkin ada perbedaan. Nah, mungkin dari perbedaan itu timbullah pertanyaan mungkin dari berbagai orang, dan mungkin menurut saya sanggahan atau pertanyaan dari mereka itu tidak sesuai dengan judul makalah yang dipertanyakan. Dan setelah itu saya mencoba untuk menanggapi pertanyaan mereka tersebut dengan membantah bahwa pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan judul makalah. Berarti mereka tidak suka dengan genre yang tampil di makalah tersebut. Bukan lebih tidak suka saat tampil, tapi mungkin tidak sukanya terhadap kritisi mungkin. Tidak suka dikritik. Mereka tidak suka dikritik oleh genre. Iya. Tindakan apa yang genre lakukan ketika mereka melakukan itu? Mungkin tidak ada, mungkin hanya diam dan seperti acuh-acuh aja. Seandainya mereka ada di sini, ada di bayangkanlah ada mereka di depan ini. Iya. Dan apa yang ingin genre dikatakan? Mungkin tidak ada, mungkin hanya menyampaikan apa yang menyebabkan ketidaksukaan mereka terhadap kritis yang saya lakukan terhadap diri mereka. Karena yang saya tahu bahwa kita di bangku perkuliahan ini adalah bebas mengeluarkan kemampuan. Menurut genre, mereka tidak suka dengan genre hanya tentang kritis atau ada faktor lain? Mungkin bisa jadi. Menurut genre, mungkin ketidaksukaan terhadap gaya, mungkin mereka beranggapan bahwa sok-sokan menentang mereka. Mereka beranggapan aku paling benar. Jadi sekarang hubungan genre dengan teman-teman genre yang lain itu bagaimana? Mungkin kalau dilihat secara signifikan dari luar atau depan mungkin baik-baik aja. Baik-baik aja. Tapi Iya. di dalam makam Mungkin seperti ada apa ya? Iya, dalam makam mungkin ada kayak perang yang kita disebut mereka. genre terasa agak mengganggu nggak dengan tindakan-tindakan mereka kepada diri? Mungkin untuk tindakan mungkin tidak terlalu terganggu ya, karena kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk disukai banyak orang. Ya. Dan mungkin apapun yang kita lakukan itu mungkin apabila kita merasa benar dengan diri kita, maka itu mungkin tidak salah. Berarti genre lebih memilih mengabaikan mereka dibandingkan menyakiti diri sendiri. Iya, Iya. iya, mungkin seperti itu. Seperti
Selain masalah yang tadi Jendri alami, ada nggak masalah lain? Mungkin selain masalah tadi terkait keuangan pertemanan, mungkin juga dengan masalah hubungan dengan lawan jenis kan, atau yang lebih modernnya bicarakan sekarang itu namanya itu pacaran. Mungkin itu adalah salah satu yang membuat para mahasiswa dan juga termasuk saya susah untuk fokus dalam pendidikan. Berarti Jendri susah untuk fokus di bangku pendidikan karena masalah percintaan. Iya. Ya. Bagaimana? Jadi mungkin dalam situasi kekecewaan ya, dalam suatu hubungan mungkin adakah dalam hubungan itu pertengkaran atau juga dalam aspek cemburuan itulah ya begitu. Dari aspek kecemburuan, aspek pertengkaran, itu Jendri yang ngalamin atau ada orang lain yang Jendri tahu? Orang lain. Oke. Jendri menceritakan orang lain itu bagaimana perasaan Jendri terhadap dia? Kalau saya menanggapinya mungkin itu adalah suatu kebodohan. Berarti Jendri mendapatkan dia itu bodoh. Iya. Percintaan dia sendiri. Iya. Jadi pendapat Jendri tentang percintaan seharusnya bagaimana? Mungkin untuk dalam jangka waktu pendidikan ya, kita tujuan kita di sini untuk kuliah dan belajar. Mungkin untuk belum waktunya untuk memasuki jenjang tersebut. Karena mungkin jenjang tersebut bisa dilakukan setelah lulus atau sudah bagi seorang pria itu mungkin sudah mampan, ya sudah bekerja. Berarti menurut Jendri, kalau Jendri bakalan mengambil pasangan hidup Jendri mau mengambilnya kalau Jendri udah mampan aja. Iya. Seperti itu. Ada beberapa masalah yang diceritakan sama saya mengenai keborosan, mengenai pertemanan, mengenai percintaan. Oke. Walaupun percintaannya bukan Jendri yang mengalaminya. Iya. Oke. Kalau di kampus Jendri biasanya borosnya karena apa? Sering jajan di kantin. Di kantin. Ya. Jajan-jajannya biasanya berapa? Apa ya? Mungkin beli makanan sama minuman. Habis berapa kali beli? 15 sampai 20. Itu 15 sampai 20 satu hari tuh. Itu hanya untuk jajan di kantin. Belum lagi untuk malamnya. Iya. Belum lagi untuk malamnya. Berarti bisa dibilang satu hari itu habis 50.000. Bisa dijadikan iya. Iya kan? Iya. Habis 50.000. Nah, Jendri bilang juga tadi Jendri udah melakukan manajemen keuangan Jendri tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Terus Jendri setelah melakukan manajemen keuangan itu, tapi tidak berhasil, Jendri nggak pernah nyoba lagi. Mungkin pernah
coba lagi mungkin juga tidak bisa hasilnya sama. Berarti jadi pernah nyoba, tapi hasilnya sama aja. Iya. Itu jadi udah berapa kali nyoba? Mungkin ada beberapa kali. Beberapa kali. Ada lebih dari 3 kali? 3 kali lebih. Lebih. Ya. Tapi nggak berhasil juga. Enggak. Pernah nggak jadi mikir, ayo apa? Bentar ya. Pernah nggak jadi mau coba dengan cara yang lain? Misalnya sama-sama manajemen keuangan, tapi metodenya metode lain gitu. Pernah. Bagaimana jadi metodenya Pak? Dengan metode saya terinspirasi waktu itu untuk menaikkan berat badan. Jadi di metode bulking yang mana makanan itu hanya untuk menunjang protein, yang mana protein itu dibutuhkan dari telur dan susu. Berarti jadi rencananya tuh makan telur aja, makan susu aja gitu? Enggak pakai nasi. Jadi pakai nasi juga, akhirnya uangnya habis juga. Iya. Oke. Berarti gagal juga. Gagal karena nggak konsisten. Oke. Gagal karena tidak konsisten. Iya. Menurut Jendri ada nggak hal lain yang bikin Jendri boros? Mungkin ada Ya. merokok mungkin. Jendri orang kakak. Iya. Mungkin untuk apa ya? Untuk perokok ini jauh lebih hemat. Mindsetnya jauh lebih hemat merokok daripada tidak merokok. Karena kalau seorang perokok ini mencoba memberhentikan dia merokok, maka dia lebih banyak jajan. Jadi Jendri belum pernah untuk nyoba berhenti merokok? Sudah, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Berarti salah satu faktor Jendri boros itu rokok. Iya, bisa jadi. Jadi Jendri lebih bagus merokok dibandingkan nggak merokok. Mungkin bagi sebagian orang beranggapan bahwa perokok itu tidak baik karena merusak kesehatan. Tapi bagi saya karena mungkin sudah terbawa pengaruh lingkungan, karena saya dulu waktu SMA sempat menganggur gitu kan. Jadi saya jadi saya bergaul dengan bukan teman dengan juga dengan teman sebaya dan juga yang melebihi, dan mereka tidak dan mereka tidak mungkin dalam bangku pendidikan minim ya, mungkin mereka berkuliah sampai SMP mungkin. Jadi mereka saya terbawa arus oleh mereka untuk Lebih merokok dibandingkan berhenti merokok. Karena tadi Jendri bilang tadi salah satu faktor Jendri boros itu merokok. Tapi setelah Jendri bilang Jendri lebih bagus merokok dibandingkan berhenti merokok karena lebih hemat. ya, saya merasa seperti itu karena melihat teman saya juga. Seperti itu. Tapi Jendri bakalan merokok. Iya. Tidak ada niatan untuk berhenti. Ada. Tapi
Iya, tapi bukan sekarang. Bukan Susah. Eh, untuk tindakan selanjutnya apa yang bakalan Jendri lakuin untuk menghilangkan keborosan Jendri? Mungkin bukan untuk mengurangi keborosan, tapi lebih menambah pemasukan. Oh, berarti Jendri tetap dalam posisi Jendri sendiri, tapi Iya. Jendri bakalan menambah uang masuk. Nah, iya. Oh, berarti Jendri rencananya apa? Kerja. Untuk mau menambah pemasukan? Mungkin kerja sambil kuliah mungkin. Tapi pekerjaannya belum dapat. Belum dapat. Berarti Jendri lagi nyari kerja sekarang. Iya. Oh, bukan. Ya, seperti itu. Tadi lama ternyata nih. Itu udah bagus. Menurut saya kan Jendri nggak mengubah pola hidup Jendri yang boros tersebut, tapi malah ingin uang masuknya, ingin apa namanya? Menambah uang masuk. Tadi kan Jendri bilang mau nambah masukan aja dibandingkan untuk menghentikan atau memperhambat keborosannya. Iya. Lebih bagus menambah penghasilannya. Iya. Berarti Jendri mau kerja seperti itu. Iya. Itu sudah bagus, maka untuk tindak lanjutnya kan berarti Jendri mencari kerja untuk menghentikan keborosan Jendri. Jadi sudah dapat kita katakan untuk proses konseling hari ini sudah tertuntaskan, yaitu dengan kakak mencari kerja dan menambah pemasukan kakak sendiri, ya kan? Iya. Nah, untuk tidak lanjutnya, kalau kita ingin melakukan konseling lagi, jadi proses konseling kita hari ini sudah tertuntaskan dengan Jendri ingin mencari pekerjaan dan menambah pemasukan. Nah, untuk konseling kita selanjutnya, Jendri ingin dilakukan di hari apa, di mana, dan jam berapa? Mungkin di hari yang sama, jam yang sama, di tempat yang berbeda. Oke, di hari yang sama, di jam sama, dan tempat berbeda. Iya. Nanti kita akan saling berkabar. Oke. Untuk menutup konseling kita hari ini, alangkah baiknya tadi kita awali dengan doa, maka alangkah baiknya diakhiri dengan doa juga. Doa dimulai. Doa selesai. Ulang. Nah, 1, 2, 3. Hmm. 1, 2, 3.